Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengerjakan praktikum infrastruktur TI 2024 yang mencakup 8 lab. Dan di video ini saya akan mengerjakan modul 2 di lab yang pertama yaitu lab install a virtual machine on a personal computer. Jadi di sini ada dua part. Part pertama adalah kita menyiapkan komputer untuk virtualization, dan part 2 itu import a virtual machine into VirtualBox inventory. Nah, jadi benefit dari komputer modern yang memiliki RAM besar dan multi-core prosesor itu adalah kemampuannya untuk virtualization atau virtualisasi, di mana virtualisasi itu satu atau lebih virtual komputer itu bisa dijalankan di dalam sebuah komputer fisik. Jadi dalam komputer ini kita bisa menjalankan virtual komputer yang memiliki operation system lain. Yang virtual komputer juga bisa disebut dengan virtual machine. Dan kalau virtual machine itu adalah guestnya, dan physical komputer itu adalah hostnya. Kemudian kebutuhan resource yang dibutuhkan untuk lab ini, pertama adalah komputer dengan minimum 4 GB RAM dan 50 GB free disk space, karena ini cukup memakan tempat, dan high speed internet untuk mendownload VirtualBox dan virtual machine image file, dan high speed internet access untuk mendownload VirtualBox dan virtual machine image file, karena di total bisa mendownload 4 GB dan bisa menjadi 50 GB selama beroperasi. Jadi cukup memakan tempat dan memerlukan internet yang cepat. Di part 1 ini, di step pertama ini kita harus download dan install VirtualBox-nya. Nah, di sini ada link untuk diarahkan, bisa diklik, diarahkan untuk mendownload VirtualBox-nya. Nah, di sini kita bisa download VirtualBox-nya sesuai dengan platform yang kita pakai. Dan di sini kasus ini saya pemakai Windows 10 ya. Oke, dan berhubung saya sudah download dan sudah menginstal, jadi bisa kita lewatkan saja. Bisa kita lewati saja step ini. Jadi setelah di-download installernya, bisa diinstal, kemudian di next saja, kemudian diinstal, dan setelah diinstal dan jika sudah terinstall, maka VirtualBox sudah siap dipakai. Dan juga VirtualBox yang biasa dipakai itu umumnya itu bisa VMware Workstation Player atau Oracle VirtualBox, dan di sini saya memakai VirtualBox. Kemudian jika sudah terinstall, step 2-nya adalah mendownload virtual machine image file, yang dimana kita harus mendownload yang namanya CSE, LabVM, dan Security Workstation yang berformat OVA. Ada link di sini, bisa diklik untuk di-download dan akan diarahkan ke link downloadnya. Nah, yang harus kita download itu ada ini, Cyber Security Essential Virtual Machine. Dan di sini itu satu file itu sudah mencakup CSE, LabVM, dan Security Workstation. Jadi tinggal mendownload satu ini saja dan sudah mencakup keduanya, sudah mencakup CSE dan Security Workstation. Jika sudah di-download, maka kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengimport virtual machine file ke dalam VirtualBox-nya, itu VirtualBox. Jadi pertama kita harus buka VirtualBox-nya dan kemudian ke file dan kita import. Berhubung saya sudah install, nah jadi tampilannya seperti ini. Kemudian saya memakai versi 6 karena untuk keperluan komersial, dan nah kemudian kita mengikuti dan kemudian kita lanjutkan untuk mengimport virtual machine,
Dan kemudian kita lanjut untuk mengimport virtual machine-nya ke dalam VirtualBox-nya. Kita ke file, kita import, dan kita filenya bisa dicari file. Nah, ini CyberSecurity yang tadi sudah di-download. Kemudian kita next saja. Nah, kemudian jangan lupa di sini MAC address policy-nya kita ganti jadi generate new MAC addresses. Nah, di sini ada generate new MAC addresses. Kita import dan tunggu prosesnya selesai. Jika sudah selesai diimport, maka kita bisa meng-start si virtual machine-nya. Bisa dengan klik start atau diklik 2 kali di power ini. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan untuk login ke CSI Lab VM-nya, kita harus pilih yang paling atas ini. Yang pertama, Cybersecurity Analyst. Kita login saja. Dan berhasil, kita bisa masuk ke virtual machine Linux. Nah, kemudian step selanjutnya kita bisa lihat launcher icon atau aplikasi-aplikasi saja. Kemudian step selanjutnya familiarize yourself with CSI ini. Di sini udah ada semuanya, Cisco Home, ada DPI Scanlink, ada Firefox, ada Jcryptol, ada keyboard, terminal untuk command line-nya nanti kita pakai, dan kemudian Wireshark ada. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita kemudian buka terminalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengecek IP address di virtual machine ini. Bisa dicek dengan menulis IP address. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, apa IP address yang terassign yang ada di virtual machine ini. Nah, di sini ada loopback, yaitu ini addressnya. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian ada Ethernet. Ethernet itu yang ini, Ether ini, dan addressnya yang ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan IP address kita yang Jadi kita sudah mendapatkan IP address. Di virtual machine ini. Kemudian locate and launch the web browser application. Oke, berarti ini kita close saja. Buka web browser yang ada di sini, yaitu Firefox. Dan can you navigate to your favorite search engine? Jadi apakah browsernya bisa berfungsi? Coba kita cari search engine Google. Dan bisa. Ya, dan sudah terbukti bahwa bisa berhasil untuk membuka browser dan navigate untuk mencari search engine. Yes. Jawabannya yes. Kemudian step selanjutnya kita disuruh untuk shutdown the CSI. Nah, kemudian cara shutdown-nya adalah press the right control key to read the card from the information. Now go to the menu at top.
Oh, berarti kita ke menu ini, ke file, dan kita bisa close. Nah, tapi di sini ada pilihannya. Dan pertanyaan juga what option are available. Nah, pilihan-pilihannya di sini ada save the machine state. Kemudian ada send the shutdown signal. Dan ada power off. Nah, ada pilihan-pilihan ini. Nanti ada option untuk meng-close-nya ada beberapa, ada 3 ini. Save the machine, send the shutdown signal, atau power off the machine. Nah, tapi di sini kita disuruh untuk klik the save the machine state ready button and then klik OK. Oke, berarti kita harus save the machine state and then OK. Nah, the next time you start the virtual machine, you will be able to resume working in the operating system. Jadi, next time kita membuka virtual machine-nya lagi, kita akan bisa kembali ke state sebelumnya, yang tadi tersave. Jadi, kita seperti meng-save state ya, meng-save current state. Jadi, kalau kita menjalankan virtual machine-nya lagi, itu akan kembali ke situasi sebelum kita save tadi. Oke, selanjutnya step 5-nya, import and start the security workstation virtual machine and login. Nah, kita sekarang import security workstation, sedangkan tadi kan itu cyber security CSE Live VM itu kan cyber security. Nah, sekarang kita import security workstation. Nah, tadi kan saya bilang di file yang kita import itu sebenarnya kan sudah termasuk CSE, Live VM, dan juga security workstation-nya. Jadi prosesnya sama saja, kita import lagi file yang tadi kita import, yang seperti yang pertama tadi. Kita next. Ini juga kita ubah juga ke tadi username MAC dan import. Nah, jika sudah diimport, maka akan di kiri ini sudah terlihat ada 2 virtual machine, dan agar tidak tertukar atau bikin bingung, kita mungkin ganti namanya. Kita ganti namanya menjadi security workstation. Oke. Nah, kemudian step selanjutnya, familiarize yourself with security workstation. Nah, berarti sekarang kita buka security workstation-nya, bisa diklik 2 juga. Nah, tadi yang CSE yang tadi, jika kita save state, itu akan terlihat simbol seperti ini, save. Jadi terlihat bahwa tadi berhasil proses save state-nya. Nah, kemudian layar depannya akan sama seperti yang tadi. Namun untuk masuk ke security workstation, kita pilih yang ini, COC analysis. Dan kemudian masukkan password CyberOps. Nah, tampilan security workstation akan seperti ini, yang mungkin akan sedikit berbeda karena fungsinya juga berbeda. Karena security workstation itu virtual machine ini based on the Arch Linux distribution. Jadi kita bisa menjalankan bermacam-macam service dengan minimal impact terhadap host machine-nya, terhadap resources host machine-nya. Kemudian selanjutnya bisa di shutdown. Jadi mungkin ini akan dibahas, akan diekspor lebih lanjut di video selanjutnya, di praktikum selanjutnya. Nah, kemudian mungkin kita bisa shutdown dulu. Nah, shutdown-nya juga sama seperti tadi, bisa di file, terus close, dan di sini kita save machine state. Seperti tadi, oke. Nah, dia akan meng-save.
dan save dan dua-duanya berhasil di save. Maka artinya ini berhasil jika sudah ada simbol seperti ini. Oke, berarti selesai. Kemudian reflection. What are the advantages and disadvantages of using a virtual machine? Nah, oke, berarti advantages dari menggunakan virtual machine ini, kita dapat menjalankan operation system lain di dalam komputer kita, dan juga kita bisa kita dapat jadi untuk menutup praktikum pertama ini, advantage dari penggunaan virtual machine itu kita dapat menjalankan operation system lain di komputer kita. Nah, dan dengan adanya sistem tadi, si save machine state itu, jika kita terkena error atau masalah yang biasanya kita tidak bisa kembali atau bisa di reset. Nah, dengan adanya sistem save machine state ini, kita bisa kembali ke state terakhir yang di save di dalam virtual machine tersebut. Namun dengan virtual machine ada disadvantage, yaitu kita membutuhkan komputer dengan spesifikasi RAM dan storage yang cukup untuk menjalankan virtual machine. Jadi kita harus membutuhkan storage yang cukup luas dan spesifikasi yang cukup lah untuk menjalankan virtual machine ini. Mungkin segitu saja praktikum untuk lab pertama ini, dan akan dibahas lebih lanjut di lab selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.